Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 56. Di ayat ini dan ayat berikutnya masih menceritakan tentang nikmat Allah yang dianugerahkan kepada Bani Israil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Tsumma artinya kemudian, ba'atsnakum kami bangkit kamu atau kami hidupkan kembali, min ba'di mautikum, min ba'di dari sesudah, mautikum mati kamu, jadi sesudah mati kamu kami bangkit kembali. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi setelah disamar petir karena siksaan yang datang daripada Allah, karena keingkarannya disebab petir, kemudian mati. Setelah mati itu dibangkitkan kembali oleh Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi gunanya untuk memberikan peringatan daripada Allah, diberi peringatan dari Allah setelah mati dibangkit kembali. Ayat berikutnya, wa zallalna 'alaikumul ghamama, dan kami beri naungan, lindungan, zallal, kami beri lindungan, alaikum, atas kamu, al-ghamama, dengan awan. Jadi ini setelah selesai, setelah selamat dari kejaran Firaun, melintasi Laut Merah, sampailah di suatu padang tandus disebut Padang Ti. Padang tandus itu namanya Padang Ti. Di sana terasa betapa panasnya terik matahari di padang tandus itu. Tidak ada pohon tempat berlindung. Mengadulah mereka kepada Musa, wahai Musa, bagaimana kita berlindung dari panas ini? Dengan rahmat Allah didatangkan oleh Allah awan tipis, awan putih, bukan awan hitam, awan tipis yang bisa melindungi mereka dari panas matahari. Itu maksudnya. Maka terlindunglah dia di tengah-tengah padang tandus itu, Padang Ti namanya. Terlindunglah dari singatan matahari. Wa zallalna 'alaikumul ghamama, kami beri naungan kamu daripada awan. Sementara itu perut pun terasa lapar, minta pula kepada Musa. Maka berdoa Musa, diturunkan makanan oleh Allah. Wa anzalna 'alaikumul manna, anzalna, kami turunkan, alaikum, atas kamu. Apa yang diturunkan oleh Allah? Manna. Diturunkanlah manna. Wassalwa, dan salwa. Ada dua jenis makanan yang diturunkan oleh Allah. Di saat-saat makanan tidak ada. Ini menunjukkan betapa nikmatnya, betapa kasih sayangnya Allah kepada Bani Israel.
Yang pertama makanan namanya manna. Manna itu sejenis asal madu yang lengket di batu-batu yang ada di padang pasir itu, lengket dari itu semacam madu. Kalau istilah kitanya semacam selai lah, agak kental selai. Semacam selai, melengket dia di batu, itu boleh dimakan. Rasanya manis seperti madu. Yang kedua apa? Wasalwa dan salwa. Datanglah sebangsa burung seperti burung puyuh. Pembuatannya bulat, gemuk, jadi dagingnya itu padat. Didatangkan Allah, burung itu boleh ditangkap, kemudian dibersihkan dan dibakar, diolesi dengan selai tadi. Ini macam makan roti pakai selai. Macam keluarga madu juga waktu itu. Jadi Bapak Ibu, makanan itu diturunkan Allah menunjukkan rahmat Allah kepada Bani Israel. Tapi itu hanya diturunkan pada waktu pagi, waktu fajar terbit. Datangnya makanan itu waktu fajar terbit sampai matahari terbit. Kalau sudah terbit matahari, dia tidak ada, hilang makanan itu. Dari fajar sampai terbit matahari. Terbit fajar kan waktu subuh, sampai terbit matahari sebentar, sampai habis waktu subuh. Jadi di saat itu dikumpulkanlah makanan ini untuk 1 hari dan 1 malam. Untuk makan siang, makan malam, diambil sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau Bapak ini misalnya kebutuhannya daging ayam 2, ambil kemudian selainnya ambil sekian. Ini untuk makan siang, ini untuk makan malam. Seperti itulah beberapa hari berlalu. Dengan takdir Allah, jadi kita tidak berusaha, tidak ada rasa penat, lelah, letih. Ingin makan, tersedia jam makan, jam mengumpulkan makanan waktu itu. Waktu terbit fajar sampai terbit matahari. Kecuali pada hari Jumat. Pada hari Jumat pagi itu dikumpulkan makanan untuk 2 hari. Karena di zaman Nabi Musa itu hari Sabtu tidak datang, ya makanan itu tidak datang, tidak ada mana salwa datang. Maka di hari Jumat pagi itu dikumpulkan makanan untuk 2 hari makan. Ambillah masing-masingnya berapa kebutuhan kita untuk 2 hari makan. Inilah yang disuruh ingat oleh Allah. Ingatlah nikmatku wahai Bani Israel, kata Allah. Tanpa berusaha, tanpa susah payah, makanan datang. Luar biasa. Ini baru ketika berada di padang ini. Lalu kata Allah, kalau sudah kalian kumpulkan, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, makanlah, min thayyibat, dari makanan yang baik-baik itu, yang ada gizinya, proteinnya, vitamin A, vitamin B lengkap di situ. Dalam nutrisinya itu lengkap. Ma razaqnakum, yang telah kami beri rezeki kamu. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan mereka tidak berbuat zalim kepada kami, kata Allah. Jadi mereka tidak berbuat zalim kepada Allah. Walaupun dia menyembah Injil, menyembah patung Injil, gambar anak sapi, walaupun itu dia tidak menzalimi aku, kata Allah. Walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi mereka itu zalim kepada diri mereka. Bahaya berbuat zalim itu akan membahayakan kepada diri mereka. Jadi ditimpakan kepada diri mereka. Jadi bahayanya menyembah patung anak sapi itu bukan kepada Allah, tapi kepada Bani Israel, itulah bahaya. Namun demikian tadi kan disebutkan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha
penerima taubat. Itu kisah Bani Israel. Kemudian perjalanan dilanjutkan hampir sampai ke dekat Baitul Maqdis. Seperti itulah tadi. Hampir sampai ke Baitul Maqdis. Wa izqulna, dan ingat wahai Muhammad ketika kami berkata kepada Bani Israel tadi, udkhulu, masuklah kamu hazil qaryah, kepada desa ini, kepada kampung ini. Kampung apa itu? Kampung Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Masuklah ke kampung ini, kata Allah. Kemudian fakulu minha, makanlah kamu di kampung itu haitsu syi'tum. Haitsu itu sesuai dengan keinginanmu. Makan, ingin sedikit, ingin banyak, ingin kenyang, ingin tidak kenyang. Ramadan itu sepuasnya. Kamu boleh makan di situ dengan sepuasnya. Makanlah. Tetapi kata Allah, masuklah ke pintu wadkhulul baba. Masuklah ke pintu gerbang itu. Maksudnya ke pintu gerbang sudah mulai masuk ke kota Baitul Maqdis. Belum sampai lagi ke pusat kota, masih di pinggir-pinggir kota, di pintu gerbangnya. Masuklah ke pintu gerbang Baitul Maqdis itu sujada, dengan sujud. Dengan sujud ini bukan sujud seperti kita sujud sholat, tidak, tapi dengan membungkukkan badan, memberikan penghormatan, merasa rendah diri, masuk ke pintu gerbang Baitul Maqdis itu. Itu tanda tunduknya kita kepada Allah. Jadi sambil masuk itu kita menundukkan badan. Disuruh oleh Allah kepada Bani Israel menundukkan badan. Bukan sujud, tidak mungkinlah sedang sujud, berjalan sedang sujud. Tapi sedang berjalan itu menundukkan badan sambil masuk ke pintu gerbang itu. Itu maksudnya. Wa qulu hittatun. Dan ketika masuk itu baca hittah. Baca hittah. Waktu masuk hittah. Kalau kamu baca hittah itu naghfir lakum, kami akan mengampuni dosa-dosa. Arti hittah itu artinya hapuskan dosaku ya Allah, hapuskan dosaku ya Allah. Itu salah satu istilah di bahasa dari kaum Musa, bukan bahasa Arab, tapi bahasa dia. Hittah namanya. Kalau dibaca hittah itu artinya hapuskan dosaku ya Allah. Kalau dibaca hittah, naghfir lakum, kami akan mengampuni dosa-dosamu kata Allah. Khatayakum, khataya kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu. Wasanazidul muhsinin, sanazidu, kami akan menambah pahala. Itu maksudnya. Kalau dilakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, asanazidu, kami akan menambahkan pahala muhsinin kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi di zaman Nabi Musa seperti itu. Asal kita patuh kepada Allah, ditambah-tambah nikmat, ditambah pahalanya. Di zaman sekarang pun seperti itu, tidak berubah kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Fabaddalal ladzina zalamu. Fabaddala. Kemudian badal itu mengganti artinya. Kemudian menggantilah alladzina zalamu qawlan. Orang-orang yang zalim itu mengganti perkataan. Ghairal ladzi qila lahum, dengan yang lain daripada yang dikatakan kepada mereka.
Perkataan apa yang diganti? Itu maksudnya. Tadi waktu masuk pintu gerbang itu disuruh oleh Allah baca hittah. Baca hittah pun. Tapi digantinya dengan yang lain, tidak hittah dibacanya. Apa dibacanya? Hintah. Nah, hintah beda sedikit. Kalau hittah artinya hapuskan dosa-dosaku ya Allah. Tapi kalau hintah artinya biji gandum yang warna merah, artinya. Jadi dia mengharapkan begitu masuk ke kota Baitul Maqdis akan dapat biji gandum warna merah untuk bercocok tanam, untuk mengembangkan hasil pertanian. Itu maksudnya. Jadi dibacanya hintah. Yaitu namanya mengganti. Menggantilah orang-orang yang zalim itu akan perkataan yang tidak selain daripada yang dikatakan kepada mereka. Nah, itu nampaknya apa? Keras kepala. Bani Israel itu betul-betul keras kepala. Lain yang diperintahkan, lain pula yang dikerjakannya. Dari zaman Nabi Musa seperti itu. Disuruh baca hittah, dibacanya hintah. Nah, ya. Lalu apa kata Allah? Karena tidak patuh kepada Allah, fa'anzalna 'alal ladzina zalamu. Fa'anzalna, kemudian kami turunkanlah 'alal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim itu. Apa yang diturunkan Allah? Rijzan, diturunkanlah siksaan oleh Allah. Rijz, apa namanya, rijis itu ditimpakan kepada mereka itu semacam penyakit tahun. Datang mereka itu menderita penyakit. Minas sama, turunlah penyakit dari langit. Banyak yang menderita penyakit. Bima kanu yafsukun, bima kanu itu disebabkan apa yang ada mereka berlaku fasik. Nah, jadi fasik itu apa artinya, Bapak-bapak? Fasik itu bukan orang gila. Mereka mengaku orang fasik itu jangan orang gila. Tapi fasik di dalam Al-Quran ini keluar daripada taat. Disuruh melakukan ini oleh Allah, dia tidak mau. Disuruh baca hittah, dibacanya hintah. Itu berarti namanya tidak patuh. Orang yang tidak patuh dengan perintah Allah disebut orang fasik. Disuruh sholat, tidak mau sholat, orang fasik. Pokoknya orang yang suka meninggalkan kewajiban dan perintah-perintah Allah, itu namanya orang fasik, bukan orang gila. Itulah yang maksudnya orang fasik. Maka ditimpakan oleh Allah kepada orang fasik itu penyakit, musibah. Jadi seperti itulah Bapak-bapak cerita Allah kepada Nabi Muhammad tentang Bani Israel di zaman Nabi Musa. Masih panjang lagi ceritanya, banyak nanti cerita tentang Bani Israel itu. Kenapa demikian? Karena mereka itu betul-betul keras kepala. Disuruh menyembah Allah, disembahnya patung bikin. Sampai sekarang pun Bani Israel itu masih terkenal dengan kecongkakan, kesombongan. Kita ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkit kamu kembali sesudah mati kamu. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu mau bersyukur. Wa zallalna 'alaikumul ghamama, dan kami beri lindungan atas kamu dengan awan, dengan nama awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan makanan kepada kamu seperti manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum,
makanlah kamu dari makanan yang baik-baik itu, yang telah kami berikan rezeki untuk kamu. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tidaklah mereka itu berbuat zalim kepada kami, tetapi adalah mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Wa idh qulna udkhulu hadhil qaryah. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami berkata kepada Bani Israel itu, masuklah kamu kepada kampung ini. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Kemudian makanlah kamu di kampung itu sesuai dengan keinginanmu, sepuasnya. Wadkhulul baba sujada. Dan masuklah kamu ke pintu gerbang Baitul Maqdis itu dengan merendahkan diri. Nah, jadi sujud itu dengan merendahkan diri. Wa qulu hittah. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Dan baca olehmu hittah, niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Wa sanazidul muhsinin. Dan kami akan menambahkan pahala atau kebaikan kepada orang-orang yang mau berbuat baik. Wa baddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Kemudian menggantilah orang-orang yang zalim itu akan perkataan selain daripada yang dikatakan kepada mereka. Wa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama. Kemudian kami turunkan kepada mereka siksaan yang datang dari langit. Pada orang-orang yang baru itu kami turunkan siksaan yang turun dari langit, bima kanu yafsukun, disebabkan apa yang ada mereka berlaku fasik. Jadi saja bapak-bapak, ibu, mari kita baca bergantian. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kamu dari mati kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Wa sallallahu 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kemudian kami beri perlindungan pada kamu berupa awan, dan kami turunkan kepadamu pada kamu manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah makanan yang baik itu yang telah kami beri rezeki kepada kamu. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tidaklah mereka berbuat zalim kepada kami, tapi mereka berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Wa idh qulna lahum hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Dan ingatlah Muhammad ketika kami berkata kepada Bani Israil, masuklah kamu ke kampung itu, makanlah
sepuasnya, makanlah daripadanya sesuai keinginanmu, makanlah daripadanya sesuai keinginanmu, dengan sepuasnya. Kadang puas. dengan sepuasnya. Wadahulullah basujadahu wa qulu hiqqatun nafsir lakum khotoyakum. Dan masuklah kamu ke gerbang itu dengan merendahkan diri. Dan katakanlah engkau, niscaya kami akan mengampuni dosa-dosamu dan kesalahan-kesalahanmu. Wasanazidul muhsinin. Dan kami berikan Pahala, akan menambahkan pahala dan kami akan menambahkan pahala pada orang yang berbuat baik. pada orang yang berbuat baik. Fabaddalalladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Kemudian mengganti Orang-orang yang zalim orang-orang yang zalim kan perkataan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. yang tidak dikatakan kepada mereka. Wa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Kemudian kami Turunkan kepada kepada orang-orang zalim itu siksaan siksaan yang turun dari langit disebabkan oleh kefasikan mereka. Shadaqallahul azim. Kemudian kami bangkitkan mereka dari Sesudah mati kamu, bukan mereka, kamu. Kamu, sesudah mati kamu. la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Wa dhalalna 'alaikum Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna wa salwa. amanah dan salwa. Min thayyibatin ma razaqnakum. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami beri rezeki kamu. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tidaklah berbuat zalim mereka kepada kami, melainkan menzalimi adalah mereka menzalimi berbuat zalim kepada diri sendiri. berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Ya. Wa qulna dkhulu hadhil qaryata wa minha haitsu
ثم رونوا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم kemudian mengganti orang-orang zalim dengan perkataan yang lain yang tidak dikatakan kepadanya. Wa anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas samaa'i bima kanu yafturun. Kemudian kami turunkan kepada orang-orang zalim siksaan dari langit dimakan yang sebabkan kepanikan mereka. mereka. Ya. Pada